Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mari kita selalu senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita ini kenikmatan apapun, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, hingga detik ini kita masih mengucapkan kalamnya alhamdulillah, segala puji baginya. Dan tentunya akhir kalam dari kita adalah alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalam yang paling mulia yang ada di dunia ini, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya, mengamalkan hadis-hadisnya, mengamalkan perilaku-perilakunya, yang dimana perilaku tersebut akan menjadikan dia seorang insanul kamil. Paling tidak perilaku yang dilakukan Nabi SAW memberikan pengaruh yang sangat positif di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema kita adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu sebagai kunci kesuksesan berpuasa. Sebagaimana yang telah kutip ataupun sebagaimana yang telah saya ucapkan di atas, yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-13 atau juz 13 yang berbunyi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada manusia kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat tersebut adalah berkenaan dengan Nabi Yusuf. Kalau kita melihat pada ayat sebelumnya, bahwasanya Nabi Yusuf ditanyai oleh Al-Aziz, yaitu raja, di mana Nabi Yusuf tertuduh sebagai orang yang berbuat asusila terhadap istri sang raja. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, di dalam diri saya memang ada nafsu, memang ada sebuah kesalahan, tetapi nafsu yang dimaksud di situ adalah nafsu yang menjurus kepada kebaikan, bukan nafsu yang menjurus kepada keburukan. Oleh sebab itu, nafsu yang menjurus kebaikan adalah nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nafsu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjurus kepada kejahatan. Tentunya kesuksesan sebuah puasa adalah bagaimana kita menahan hawa nafsu. Nafsu kita sebagai manusia ketika puasa adalah makan. Tetapi pada bulan Ramadan ini kita bertahan untuk tidak makan. Kita bertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan membatalkan puasa. Karena apa? Karena dengan itulah kunci kesuksesan puasa akan diraih. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, ingat sekali lagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah di antara kita yang tidak pernah luput dari kesalahan?
Tidak ada yang bisa menjawab bahwasanya saya luput, tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya yang sudah maksum pun masih melakukan sholatnya, masih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita sebagai manusia biasa, tentunya setiap kali berperilaku berucap pasti ada kesalahan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh sebab itu, agar kesalahan kita terhapus, maka puasa adalah menjadi jalan penebus dosa tersebut. Semoga kita bisa sukses nanti dalam melaksanakan puasa tersebut. Kemudian di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, juga kebanyakan dia orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini apa? Tanda kesia-siaan kita, tanda ketidaksuksesan kita dalam berpuasa adalah hanya mendapatkan atas wal-ju', hanya haus dan lapar. Jadi hanya berhari-hari kita menahan lapar, berhari-hari kita haus tanpa minum. Yang kita dapatkan hanya berbuka, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, pada kesempatan momen Ramadan ini, mari kita latih hawa nafsu kita, yaitu dalam rangka menjurus kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif, kepada perilaku-perilaku yang istilahnya itu menuju kepada hal-hal yang positif. Walaupun sebenarnya puasa itu adalah antara pertanggungjawaban, antara interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut dengan kesadaran diri tingkat tinggi, di mana bisa saja kita berada di luar untuk makan, dimanapun berada kita bisa saja melakukan hal-hal yang buruk, mencontek dan sebagainya, bisa saja. Tetapi dituntut kesadaran diri bagi kita dengan puasa bahwasanya saya sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, supaya puasa saya sukses, maka saya harus menahan diri melakukan hal-hal yang buruk tadi. Para jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sukseskan puasa kita ini dengan menahan hawa nafsu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.